Kamu sok jago di tempatku, bentak Ronan dengan marah membalas Bang David. Tidak perlu sok jago untuk pria penipu dan licik sepertimu, balas Bang David dengan tegas. Ayo Elia, bereskan semua barang-barangmu dari tempat ini. Tidak perlu cemas jika mendengar pertempuran antara para pria sebentar lagi, tegas Bang David menatap tajam kepada Ronan. Baik Bang David, ucapku lalu berjalan ke kamarku. Aku ingin secepatnya bisa angkat kaki dari tempat ini. Dengar Ronan, jika kamu pria sejati dan tahu malu, sekarang juga kamu transfer uang bagian Elia yang kalian tabung bersama ke rekening pribadi Elia. Jika kamu berani menolak, aku bisa membuatmu tidak menerima 1 sen pun uang yang telah kalian tabung bersama. Tempo 5 menit saja aku menelepon pihak bank untuk membekukan rekening itu dengan alasan kamu seorang penipu dan pemeras, maka uangmu sudah selesai. Dan karena Elia sudah tidak mempermasalahkan semua perselingkuhanmu, maka aku tidak akan bertindak kasar. Karena yang diinginkan Elia sekarang ini adalah bagian dari hasil jeripayahnya saja. Jadi jika kamu pintar, jangan cari masalah denganku. Keluar masuk penjara adalah makananku. Membunuh atau membuatmu cacat tidak butuh waktu yang banyak, tegas Bang David membuat Ronan jadi gemetar. Kamu preman sok jago, kamu kira aku takut? Aku akan memanggil security, teriak Ronan bergegas menelepon security. Bagus, perlu saksi yang banyak agar semua tahu kamu memeras seorang wanita yang lemah. Panggil pemilik dan kepala security apartemen ini sekalian. Aku akan menuntut mereka karena mau memberikan tempat tinggal kepada seorang penipu sepertimu. Aku jamin jika nama baik apartemen ini akan segera rusak, maka kamu yang akan dilemparkan keluar dari tempat ini segera mungkin. Dan berdoalah agar besok semoga saja kamu tidak dipecat dari perusahaanmu karena berselingkuh dengan istri orang lain, ancam Bang David semakin mendesak Ronan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Urusanku dengan Elia bukan urusanmu. Kami tidak lama lagi akan menikah, ucap Ronan terbata-bata. Saat ini dan detik ini juga semua urusan tentang Elia adalah urusanku. Kamu tonton saja berita tentang Elia malam ini atau besok pagi. Kamu akan melihat siapa pria besar yang akan bertanggung jawab terhadap Elia sekarang, tegas Bang David dengan dingin. Jadi berita tadi itu Elia orangnya, seru Ronan sangat kaget. Ronan terkejut mengetahui seorang pengusaha besar di kota ini tiba-tiba bisa terkait dengan Elia. Russell, seorang pengusaha muda yang memiliki kerjasama besar dengan perusahaan-perusahaan asing, dan dia sangat terkenal karena perusahaannya bergerak di berbagai bidang. Salah satunya perusahaan yang paling besar saat ini adalah perusahaan properti dan pembangunan fasilitas umum. Bahkan pemerintah kota ini sering bekerja sama dengannya untuk pembangunan tata letak kota dan juga jalan bahkan jembatan. Aku tidak akan bersedia menunggu terlalu lama, tegas Bang David. Saat aku keluar dari kamarku, aku masih melihat mereka berdebat. Bang David, semua sudah kubereskan, panggilku. Lalu aku menarik 1 koperku dan 2 tas besarku. Ayo, tunggu apa lagi kamu? Bentak Bang David membuat Ronan buru-buru bertanya. Elia, kita bisa bicara sebentar, ucapnya ragu-ragu. Aku tidak mau melihatnya dan tidak mau menjawabnya. Aku sibuk menarik koper dan tasku ke pintu. Ayo bang, kita pergi, seruku bersemangat. Elia, tunggu sebentar. Mana nomor rekeningmu? Aku akan mentransfer uang bagianmu, ucap Ronan buru-buru. Aku akan mengirimkannya ke pesan WhatsAppmu, balasku datar. Lalu membuka ponselku dan memberikan nomor rekeningku padanya. Elia, aku harap kita bisa bicara baik-baik sebentar. Aku sudah hilaf dan tidak akan mengulanginya lagi, ucap Ronan tiba-tiba, membuatku berhenti dan menatapnya. Bang David sedikit kesal mendengarnya sehingga dia langsung berbicara. Kamu menyesal berselingkuh?
atau menyesal memberikan uang bagian Elia, tegurnya dengan keras. Aku jadi membenarkan ucapan Bang David tersebut. Ronan, kamu sudah mengatakan bahwa aku wanita tidak tahu berterima kasih dan tidak bisa memuaskanmu. Aku sakit sekali mendengarnya, ucapku dengan pelan. Dan rasa sakit itu membuatku ingin melupakanmu selamanya. Jadi Ronan, kita tidak perlu bertemu dan berbicara lagi mulai saat ini, karena aku sakit dan muak melihatmu, ucapku memandangnya dengan aneh. Walaupun aku pernah mencintainya, tapi saat ini entah kenapa aku bisa sangat muak melihatnya. Elia, kamu tidak melihat sisi lainnya. Aku sudah sering membantumu, ucapnya mengungkit masa lalu. Lalu aku tidak pernah membantumu, Ronan, teriakku dengan keras. 2 tahun, Ronan, seruku marah. Aku mengurusmu, aku mengurus tempat ini. Aku memasak untukmu, mencuci semua pakaianmu, dan bahkan celana dalammu. Teriakku tidak malu mengutarakan semuanya di depan Bang David. Tapi apa yang kudengarkan dari mulutmu? Aku tidak tahu berterima kasih dan tidak bisa memuaskanmu, ucapku memandangnya dengan sinis. Dengar baik-baik, Ronan. Saat ini selain kata jijik tidak ada lagi kata yang pantas aku ucapkan padamu. Kamu menjijikkan, Ronan, sangat menjijikkan, teriakku marah. Elia, seru Ronan ingin menghampiriku. Hei, coba saja menyentuhnya, maka 5 jarimu akan kupatahkan saat ini juga, bentak Bang David menghadang Ronan. Keduanya bertatapan dengan sengit, tetapi aura kemarahan Bang David membuat Ronan menjadi mundur. Baik-baik Elia, terserah kamu. Jangan kira setelah mendapatkan kebahagiaanmu, kamu bisa senang dan tenang, ancamnya tiba-tiba. Oh kadal, berani kamu mengancamnya di depanku, teriak Bang David keras dan mengancungkan kepalan tinjunya ingin menyerang wajah Ronan. Ronan ketakutan lalu segera mundur dan berusaha menghindari. Baik, tunggu, aku akan mentransfer bagian Elia, teriaknya takut ketika Bang David berusaha mengejarnya. Ayo Bang, kita pergi. Jika dia tidak mentransfer uangku, maka aku akan melaporkan perselingkuhannya dengan Sisley kepada keluarga suami Sisley, teriakku sengaja. Elia, aku mohon tolong jangan lakukan apapun. Aku akan mentransfer sekarang juga, ucapnya buru-buru. Dan kami pun segera berlalu. Tangan kokoh Bang David mengangkat kedua tasku yang berat dan berjalan menentengnya keluar apartemenku dan Ronan sebelumnya. Aku berjalan mengikuti Bang David sambil menyeret koperku. Entah mengapa aku jadi tidak merasa seorang diri. Aku merasa nyaman dilindungi oleh Bang David. Wajah dan kata-kata kasarnya kepada orang lain, tetapi saat berbicara denganku dia berubah baik dan lembut. Elia, jangan pernah kembali ke tempat ini, ucap Bang David dengan tegas. Dan aku langsung setuju. Di perjalanan saat kami mencari hotel tempatku menginap. Elia, kamu mau daerah mana? Biar kita ke sana dan pilih tempat yang bagus saja. Tidak usah sungkan-sungkan. Bosku Pak Russell sudah mendanai semuanya, ucapnya dengan ramah. Hotel daerah mana? Ucapku bingung. Aku tidak ingin sendiri saat ini. Aku membutuhkan teman berbicara dan sedikit takut jika tiba-tiba sendirian. Budgetnya berapa ya Bang David? Dari Pak Russell-nya, tanyaku malu-malu. Kenapa? Tanya Bang David dengan heran melihatku. Daripada uangnya dibuang, mending untuk Bang David saja uangnya. Dan saya menginap di tempat Bang David. Besok saya akan mencari kos-kosan yang sederhana saja, lalu mengurus pengunduran diri saya dan pulang ke kampung, ke kotaku di kota X. Usulku bersemangat. Bang David pun tertawa. Elia, kamu benar-benar gadis yang manis dan lucu. Diberikan tempat bagus kok malah ditolak. Kamu tidak takut berdua denganku di apartemenku? Ucapnya melirikku nakal sekaligus menakutiku. Aku takut sendirian, balasku gugup. Kalau Bang David berulah, kulaporkan ke Pak Russell, ancamku balik. Jangan gadis manis, Pak Russell ngeri kalau sudah marah. Baiklah, aku juga lebih tenang jika malam ini kamu bersamaku. Daripada terjadi kenapa-kenapa,
Si bos juga pasti menyalahkanku, ucap Bang David akhirnya. Baiklah, kita cari makan dulu, baru kita pulang. Di tempatku ada 1 kamar kosong untukmu nanti, ucap Bang David lagi. Elia, jangan lupa makan obat yang tadi diberikan oleh dokter ya, ucapnya mengingatkan. Baik bos, seruku bahagia dan merasa senang sekali. Saat kami makan di sebuah restoran yang cukup laris, karena makanannya yang enak, Bang David banyak bertanya tentang apa saja rencanaku untuk besoknya. Aku menjawab dengan baik dan juga meminta pendapatnya. Kami pulang ke apartemennya setelah waktu hampir menunjukkan pukul 12 malam lewat. Saat makan, aku menelepon ibuku setelah menerima SMS darinya. Mereka tidak sengaja menonton berita tentang pernyataanku malam ini, dan akhirnya aku menceritakan semuanya. Lalu meminta mereka untuk tenang. Aku akan mengurus beberapa hal dulu dan setelah itu pulang ke rumah. Ucapku membuat mereka jadi tidak terlalu khawatir lagi. Apartemen Bang David cukup luas tetapi tidak rapi. Aku sebenarnya maklum, mengingat Ronan juga begitu. Rata-rata pria yang masih lajang pasti tidak bisa rapi, pikirku. Elia tidak usah dibersihkan. Pelayan untuk kebersihan apartemenku datang 2 hari sekali. Jadi itu sudah tugasnya, ucap Bang David cepat saat melihatku mengambil sapu. Iya, ini hanya sebentar, balasku. Lalu bergegas cepat membersihkan sesuatu yang mengganggu mataku. Elia, cepatlah beristirahat. Ini sudah malam sekali, tegurnya. Dan besok pagi jika kamu belum bangun, pas aku berangkat ke perusahaan, maka kamu bisa santai melakukan apa yang kamu rencanakan tadi. Tinggal beberapa hari di sini tidak masalah, asal kamu bisa tenang dan baik-baik saja, sarannya. Baik bos, aku senang sekali, ucapku bahagia dan tersenyum manis menatapnya. Oh, sebaiknya aku cepat tidur sebelum salah arti dengan senyumanmu, ucapnya menegakkan kepalanya sambil meletakkan tangannya di keningnya. Lalu berjalan ke kamarnya. Aku sangat geli melihat tingkahnya. Senin pagi, hari yang cerah di ruangan kantor yang rapi dan elegan. Pak Russell, berita tadi malam dan pagi ini sesuai dengan rencana kita, ucap David bersemangat. Ya, aku sudah melihat beritanya. Dari berita kegagalan pernikahan sudah ditutupi dengan rapi. Hanya Paman Kevin yang belum bertanya ataupun membalas emailku saat ini, ucapku lagi. Sedangkan semua kerabat dan klien penting di perusahaanku sudah memberikan nasihat, tanggapan, serta pendapat mereka melalui email, telepon maupun pesan kepadaku. Rata-rata banyak yang memberi dukungan serta semangat, juga mendoakan yang terbaik untuk kelanjutan rencana pernikahan selanjutnya. Bagaimana dengan Elia? Apakah semuanya lancar, David? Tanyaku karena tiba-tiba aku teringat kepadanya. Elia baik-baik saja, Pak Russell, balas David. Tiba-tiba panggilan telepon dari Paman Kevin masuk ke ponselku. Aku segera melambaikan tanganku menyuruh David jangan bersuara ketika aku menerima panggilan dari Paman Kevin. Aku menganggukkan kepalaku ketika David berbisik izin pamit undur diri mengerjakan pekerjaannya ke ruangannya sendiri. Sementara itu, suasana di apartemen David saat ini, Elia baru saja terbangun. Sudah pukul 10 pagi gumanku saat melihat ponselku, lalu bangkit dari tempat tidur. Aku akan merencanakan sesuatu hari ini.